Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Oleh karena berkat dan kasih-Nya, kita boleh bertemu pada saat ini. Puji Tuhan untuk segala berkat dan pertolongan-Nya. Saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membutuhkan tuntunan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami boleh mengerti, yang pada akhirnya akan membimbing kami hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam Tuhan. Tambah-tambahkanlah kami hikmat akal budi merenungkan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini adalah waktu yang khusus untuk kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tentunya kita harus mengerti bahwa apa yang kita renungkan pada saat ini adalah sebuah kebenaran yang akan membawa kebahagiaan, yang akan menuntun kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita sudah memperoleh pengalaman hidup yang membahagiakan dan yang menyedihkan. Senang dan susah telah kita lewati, yang pada akhirnya kita mampu untuk membuat pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan judul Hidup Hawa, sebuah teladan bagi semua manusia. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Informasi pertama yang kita dapat yaitu tentang perempuan yang telah diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Dan laki-laki telah diciptakan menurut gambar Allah. Kita menemukan informasi yang pertama ini untuk mengerti bagaimana proses Hawa diciptakan. Dapat dibaca di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayatnya yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau informasi pertama kita ketahui Hawa dan Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka proses perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi sangatlah senang manakala Hawa ini adalah bagian dari Adam itu sendiri. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hawa atau perempuan telah diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Dan ini sangatlah berarti bagi Adam, ada seorang yang sepadan dengan dia, yang akan menolong dia. Selanjutnya, dalam cerita Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1, makhluk ciptaan yang sempurna ini berada di Taman Eden. Di ayat 1 dari Kejadian pasal 3,
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ayatnya yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Kejadian pasal 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Nah, kisah bagaimana perempuan pertama ini atau Hawa digoda oleh setan menggunakan sarana ular sehingga membujuk Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Di ayatnya yang ke-6 dari Kejadian pasal 3, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi, peristiwa bagaimana Hawa memberikan buah pohon pengetahuan baik dan jahat kepada Adam adalah satu proses di mana pada akhirnya mereka melanggar hukum Tuhan dan akhirnya mereka harus menerima akibatnya. Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1 dan 6, perempuan digoda oleh ular dan jatuh ke dalam dosa. Dan dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, selanjutnya ada akibat yang dirasakan oleh Hawa, Adam, dan ular. Di keterangan dari Kejadian pasal 3, terjadi permusuhan antara ular dan perempuan. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kemudian ada susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu juga akibat yang dirasakan oleh Hawa oleh karena telah memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau telah melanggar perintah Allah. Kejadian pasalnya yang ke-3 ayat 15 menginformasikan bahwa memang akan ada janji penebusan oleh karena ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Keturunan dari perempuan ini akan meremukan kepala ular. Dan peristiwa ini telah digenapi di mana Yesus disalib. Dan sungguh luar biasa janji pertama kepada manusia yang pertama dan perempuan yang pertama ini telah dipenuhi. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-3 ayat 20, setelah peristiwa janji itu diberikan kepada manusia, akan ada keturunan yang akan datang menjadi seorang juru selamat. Manusia itu diberi satu kesempatan untuk memperbarui hidup. Dan Kejadian pasal 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi, nama dirubah sebagaimana janji dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ada keturunan dari perempuan yang akan meremukan kepala ular. Sehingga berdasarkan janji dan kenyataan hidup, Adam menamakan istrinya dengan nama Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Yang pada akhirnya diartikan Hawa ini adalah hidup. Sungguh luar biasa. Pengalaman pahit yang dialami oleh Hawa dan Adam membawa mereka mengerti satu waktu akan ada pembaruan kembali dalam hidup mereka oleh karena seorang juru selamat yang menjadi penyelamat bagi mereka. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu,
lalu melahirkan Kain. Maka perempuan itu berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Inilah informasi awal sehubungan dengan perannya sebagai perempuan, sebagai penolong bagi Adam. Dia mengakui bahwa Allah telah menolong dia untuk memperoleh anak. Dan ini adalah satu peristiwa yang sangat penting baginya, mengingat bahwa Allah akan menolong dia. Dan ayat ini memberikan kesan yang sangat berarti baginya dan bagi keluarganya, bahwa memang Allah masih menolong mereka. Dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kalau tadi Allah telah menolong dia melahirkan anak. Ayat ini selanjutnya memberikan informasi Allah mengaruniakannya anak lagi. Bukankah ada begitu banyak karunia yang dialami oleh Adam dan Hawa? Perempuan ini merasakan bagaimana karunia Tuhan selalu dirasakannya di dalam hidupnya secara pribadi. Akhirnya dalam cerita ini, akhir hidup dari Hawa masih ada keterangan di dalam Kejadian pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat, di mana dia masih memiliki anak sampai umur 800 tahun. Walaupun informasi kematiannya tidak diketahui. Tapi sungguh luar biasa, dia menjalani kehidupan bersama Adam di dalam pertolongan dan karunia dari Tuhan. Dari kisah dan pengalaman dari Hawa ini, kita mendapatkan teladan sebagai pembelajaran secara pribadi bagi saya dan saudara. Yang pertama, Hawa adalah perempuan pertama yang dijadikan oleh Tuhan. Dan dia adalah perempuan pertama yang melihat Tuhan dan berbicara muka dengan muka. Saudara, apakah kita rindu untuk diperbarui, dapat bertemu dengan Tuhan Allah, pencipta kita, bercakap-cakap dengan Dia, muka dengan muka? Tentu itu adalah kerinduan kita semua. Kiranya kita boleh bertemu Sang Pencipta, kuasa yang telah menjadikan kita. Teladan yang kedua, pelajaran yang kedua yang boleh kita dapat adalah perempuan dijadikan sebagai seorang penolong yang sepadan. Bukankah semua perempuan yang telah dijadikan adalah memfungsikan maksud Tuhan? Dan bukankah juga kita harus saling tolong-menolong? Apakah kita akan saling tolong-menolong satu dengan yang lain? Teladan yang ketiga atau pelajaran yang ketiga adalah jangan salah memilih. Pilihan yang benar selalu ada. Dan kesalahan memilih berakibat kehilangan nyawa. Itulah sebabnya berhati-hatilah untuk memilih di dalam kehidupan kita secara pribadi. Pelajaran yang keempat adalah Allah akan menolong kita untuk hidup yang kekal. Allah telah menolong Hawa memperoleh anak. Allah yang sama telah berjanji akan menolong kita semua. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji untuk menolong saya dan saudara ada diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam keadaan apa saja, ingatlah akan ada pertolongan Tuhan. Yang selanjutnya, yang kelima, teladan atau pelajaran bagi kita. Allah mengaruniakan apa yang kita butuhkan. Kita hidup hanya berdasarkan karunia dan penyertaan dari Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 28 ayat 20 dan Wahyu pasal 22 ayat 21 menekankan, aku menyertai engkau.
Tuhan menyertai saya dan saudara. Sejak dari kita dikandung sampai saat ini, Allah yang sama menyertai kita. Dan yang keenam, pelajaran yang keenam, Allah adalah hidup. Allah menjanjikan Yesus sebagai penyelamat dan menjamin kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya dan menurut kehendaknya. Allah kita hidup dan Allah mau kita semua hidup dan bertemu dengan Dia untuk hidup yang kekal. Itulah sebabnya hidup Hawa ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Biarlah pesan Tuhan ini akan membawa kita hidup dengan Tuhan, mempercayai Tuhan dalam segala hal, dalam situasi apapun dan di mana saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami merenungkan firman-Mu. Kiranya hidup Hawa menjadi teladan bagi kami semua, sehingga kami hidup di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakin Tuhan akan menolong dan menuntun kami hari demi hari, sampai kami boleh bertemu kembali dengan Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.